Oke, kembali lagi di channel kesayangan kita semua. Channel kesayangannya para trader-trader yang akunnya selalu biru-biru. Oke? Ya, yang merah-merah sih ada juga gitu, cuman lebih banyak yang biru-biru lah. Ya, oke. Hari ini kembali lagi di Backtest Series. Saya mau cerita dikit. Kemarin hari Jumat dapat setup di news sell, memang bergeraknya jauh gitu, tapi ya saya jarang lah masuk ke dalam market saat news itu, jarang gitu. Jadi walaupun pada kenyataannya harga gold ini bergeraknya jauh gitu ya, berapa gitu, coba kita cek, jauhnya itu seratusan pips gitu, tapi saya keluar di kurang lebih 30 apa 40 pips gitu. Oke, karena tujuan saya cari dolar, bukan cari pips yang sebanyak-banyaknya, jadi ya it's okay lah saya keluar gitu. Oke, jadi kita cerita dulu sebelum saya masuk ke pembahasan setup sell yang kemarin. Saya mau cerita dulu untuk teman-teman yang mungkin baru ketemu nih sama channel ini gitu kan, baru kenal sama saya gitu kan. Nama saya nggak penting, nggak usah tahu nama saya siapa gitu. Tapi yang jelas saya seorang trader yang trading menggunakan SNR, dan tradingnya pun cuman di gold, di XAU USD. Oke, jadi senjata saya atau yang saya gunakan untuk trading ini ada 3. Oke, jadi ada 3 senjata yang saya gunakan untuk trading. Yang pertama itu adalah SNR. Mungkin untuk teman-teman yang udah lama itu ya, yang udah lama ngikutin saya, udah bosen lah ya saya ngomong ini gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi bahan untuk refresh gitu, bisa jadi bahan untuk mungkin kemarin-kemarin udah sempat lupa, ya mudah-mudahan jadi inget lagi gitu kan. Yang memang udah inget ya tambah inget lagi dan tambah lebih mantep lagi gitu tradingnya. Oke, lanjut. Yang pertama itu SNR. SNR itu adalah support dan resisten. Oke. Lalu yang kedua itu adalah multi time frame. Dan yang ketiga adalah waktu. Oke, nanti kita bahas satu persatu pelan-pelan. Kalau videonya nggak kepanjangan ya. Tapi kalau kepanjangan nanti saya lanjut pembahasan lebih detailnya di tempat lain gitu. Tempat lainnya di mana? Nanti saya kasih tahu. Oke, lanjut. Yang pertama itu adalah SNR. Mungkin teman-teman yang nonton udah banyak tahu apa itu SNR ya. Apa itu support dan resistance. Oke. Jadi support dan resisten itu adalah, kalau bahasa saya ya, mungkin ada mentor-mentor lain gitu yang menjelaskan dengan bahasanya sendiri gitu, tapi kalau bahasa saya ini apa ya? Bisa dibilang saya tuh maunya yang simple-simple aja. Saya tuh maunya anti ribet. Nice. Oke. Jadi misalnya ada perbedaan pemahaman atau perbedaan bahasa dari channel-channel lain atau grup-grup lain, ya itu silakan di ini aja lah, dipilah-pilih masing-masing gitu, mana yang cocok. Oke? Support dan resisten. Oke. Support itu bisa kita sebut sebagai tempat order besar, order big player, atau big player meletakkan order buy. Oke, jadi
Misalnya harga dari sini, habis itu dia naik. Oke, di mana supportnya? Supportnya ada di sini. Kenapa di sini? Karena si big player tadi atau order-order besar tadi adanya di sini. Apa buktinya? Kalau order besar itu atau order-order big player itu ada di sini, buktinya adalah harganya naik. Oke, sesimpel itu bang. Oke, lanjut. Ini support. Ini tadi support. Oke, sekarang kita bahas tentang resistennya. Jadi misalnya trade gitu. Sama seperti tadi, cuman dibalik. Ini adalah resisten. Apa itu resisten? Resisten itu adalah tempat di mana yang kita percayai ada order-order besar atau big player meletakkan order sell. Kalau ini tadi buy, ya, yang ini sell. Oke. Apa buktinya? Ya buktinya, ya kan tadi di sini ya. Tadi di sini ya kurang lebih ya area ini ya. Buktinya adalah, ya buktinya harganya turun. Kalau harganya turun, ya artinya nggak ada order kan. Dia nggak bergerak. Oke, secara sederhana support dan resisten itu begini. Oke, kalau saya jelasin terlalu detail di video ini nanti jadinya kepanjangan. Nanti dimarahin sama YouTube kalau videonya kepanjangan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, tadi saya bilang yang kedua tadi adalah multi time frame. Oke. Multi time frame. Sekarang sebelum masuk ke dalam multi time frame ini, pertanyaannya adalah time frame itu apa gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih baru kan di dunia trading, melihat merah, biru, merah, biru, merah gitu kan. Jadi time frame itu adalah apa ya? Saya juga apa ya? Mau menjelaskan dengan detail juga bingung lah. Pokoknya time frame aja. Udah, pokoknya kalau buka chart ya Bang ya. Kalau buka chart itu ada time frame monthly, ada time frame weekly, ada time frame daily atau biasanya D1. Di bawahnya D1 ada time frame 4 jam atau H4. Di bawahnya lagi ada time frame 1 jam atau H1 dan seterusnya sampai M1 atau menit 1. Oke. Jadi pengertian secara sederhananya seperti apa? Pengertian secara sederhananya adalah contoh nih. Contoh gini, Bang. Contoh yang kita lihat ini adalah misalnya time frame H1. Contoh tuh H1. Jadi artinya satu batang candle ini ya, dari mulai dia open market di sini sempat turun, habis itu naik, habis itu close di sini, itu adalah 1 jam. Oke. Contohnya misalnya H4. Oke, misalnya H4. Jadi artinya Bang, satu batang candle ini itu 4 jam. Jadi mulai dari dia open candle di sini, open price di sini, ya kan, dia sempat turun sampai dia close candle di sini, itu lamanya waktunya itu 4 jam. Oke, satu lagi kita kasih contoh. Misalnya yang kita lihat ini adalah time frame weekly gitu kan. Misalnya time frame weekly. Artinya apa? Artinya mulai dari open price di sini, candle ini, sampai dia turun, habis itu dia naik lagi sampai close di sini, itu adalah 1 minggu. Oke, jadi simpelnya seperti itu. Nah, terus tadi saya bilang multi time frame. Gimana caranya ngelihat multi time frame ini atau memahami multi time frame ini? Kalau saya
mungkin penjelasan-penjelasan yang lebih detail itu banyak di luaran sana, tapi kalau saya simpelnya itu adalah contoh begini. Contoh ini kita ambil satu candle daily gitu. Candle daily tadi artinya gimana? Mulai dari open price di sini sampai close price di sini itu satu hari ya, 24 jam atau 23 jam karena gold itu mulai dari buka sampai tutup itu cuma 23 jam. Oke. Nah, kalau cuma ada satu batang begini, ya kan, kita nggak bisa lihat apa-apa ini. Oke, kayak contoh nih di sini nih, candle yang ini. Misalnya cuma satu batang, kita nggak bisa lihat apa-apa gitu. Yang kita lihat itu cuma candle naik biru gitu. Tapi apa yang terjadi selama pergerakan harga ini kita nggak bisa lihat. Makanya itu kita harus menggunakan multi time frame. Artinya kita melihat di time frame yang lebih kecil. Kayak misalnya contoh ini tadi daily, ya kan? Jadi artinya kalau kita buka di time frame H1 atau time frame 1 jam itu ada 23 candle H1 yang bergerak selama satu hari. Oke, jadi kita bisa lihat tuh Bang. Jadi misalnya, oh dia pernah ke sini, habis itu dia pernah ke sini, habis itu dia pernah ke bawah lagi, terus tiba-tiba habis dari bawah sini naik ke sini, ya kan? Habis naik ke sini terus tiba-tiba oh bawa ke sini lagi. Habis itu begini lagi. Terus begini. Terus tiba-tiba ke bawah lagi gitu. Nah, jadi dari pecahan-pecahan candle ini kita bisa melihat jelas di mana support dan resistennya. Oke. Sederhananya seperti itu. Kalau mau yang ribet-ribetnya lihat di channel sebelah, channel lain. Oke. Lanjut. Multi time frame seperti ini kurang lebihnya. Terus satu lagi tadi adalah waktu. Oke. Waktu. Nah, waktu ini apa? Waktu ini penting. Tapi bukan berarti si SNR tadi support dan resisten dan apa tadi multi time frame tadi nggak penting. Enggak, ini itu penting juga, tapi waktu ini penting juga gitu. Jadi masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri lah. Nah, waktu ini yang kita lihat itu adalah jadi dalam satu hari pergerakan market. Jadi market itu bergerak itu biasanya per sesi. Oke, jadi kalau kita tinggal di Indonesia, waktu Indonesia Barat, itu mulai dari pagi sampai siang itu adalah sesi Asia. Jadi kalau kita ngelihat harga itu bergerak, itu yang ngegerakin adalah big player yang ada di Asia. Contohnya di Jepang, atau di Hong Kong, atau di Singapura gitu kan. Sesi. Nah, sesi Asia. Oke, terus setelah sesi Asia, kalau kita balik lagi tadi kita tinggal di WIB waktu Indonesia Barat, mulai dari jam 2 atau jam 3 sampai menjelang malam itu adalah sesi Eropa atau sesi UK atau London. Ya, London sama Eropa itu jam buka marketnya cuma beda 1 jam. Oke, artinya apa? Artinya di jam-jam itu yang ngegerakin market itu adalah big player. Big player nih, saya dari tadi nyebut big player, mungkin teman-teman bingung gitu, big player nih apa gitu? Apa orang yang berbadan besar gitu? Enggak Bang, jadi big player itu adalah apa ya, kita bisa sebut bank BANK atau institusi keuangan besar atau apapun itulah yang punya modal atau dana besar gitu. Jadi dia masuk ke dalam market ya bisa ngegerakin harga, ya itulah kita sebut sebagai big player.
Oke, terus abis itu tadi ini, terus satu lagi. Satu lagi yang lebih penting atau sesi satu lagi yang paling utama itu adalah sesi Amerika atau sesi US ya. Sesi US ini jam berapa? Sesi US ini kalau di jam WIB-nya itu jam 7 malam. Oke. Tapi sekarang ini udah mundur nih Bang, jadi jam 8. Jadi dalam setahun itu open market di Amerika, ya sama lah di Eropa juga gitu. Itu jamnya ada 2 tuh. Jadi biasanya kalau mulai winter itu biasanya dia mundur. Jadi open market itu jam 8 malam kalau WIB-nya ya. Tapi kalau nanti pas masuk ke summer itu sekitar Maret atau April gitu, itu jam open marketnya mundur jadi jam 7. Nah kalau sekarang ini jadi jam 8. Oke. Nah pentingnya waktu ini apa gitu? Ya kita harus pintar-pintar ngeliat. Kan kita ini trading mengikuti pergerakan harga, mengikuti market gitu, ya kan? Nah sekarang logikanya, kalau si big player tadi dia lagi tidur atau dia belum masuk ke dalam market gitu, kita ngapain masuk ke dalam market? Hah? Kita mau masuk ke dalam market dengan lot 0,01 lot gitu mau ngegerakin market? 1000 lot, 10.000 lot juga belum tentu bergerak itu market. Mungkin bergerak juga cuman 1 pip, 2 pip gitu. Nah, jadi kita tuh numpang Bang, oke? Jadi kita numpang dengan big player, makanya kita harus pahami dan kita pintar-pintar gitu ngelihat si big player di sesi-sesi ini gitu, oke? Jadi kurang lebihnya 3 senjata tadi yang saya pakai di trading itu penjelasannya secara singkat tuh seperti itu gitu. Nah, nanti untuk lebih detail mungkin nanti bisa join ke grup Telegram, nanti mungkin saya taruh di mana ya, di deskripsi gitu, atau nanti Om Editor bisa taruh di layar gitu nama channel kita gitu. Oke, simpelnya begitu. Oke, tadi seperti yang di awal saya bilang, saya mau cerita saya dapat setup sell kemarin itu. Sebentar Bang, saya lupa kemarin itu newsnya apa ya. Sebentar saya buka. Kalau nggak salah itu prelim consumer sentiment kalau nggak salah ya. Pokoknya itulah kurang lebihnya itu kemarin hari Jumat. Oke, jadi sorry. Kita buka dulu dari sini dulu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini time frame daily nih. Time frame daily. Oke. Kalau kita lihat di sini, saya lihat ada support di sini. Ya. Oke. Nah, saya lihat ada support di sini. Terus habis itu support ini udah kena break. Oke. Setup yang mau saya cerita ini hari Jumat itu ada di sini. Tapi hari Rabu itu udah kena break. Hari Rabu terus hari Kamisnya ada pullback. Ya pullback ini buy lah intinya gitu. Untuk teman-teman yang ada di channel Telegram saya ya banyak lah yang dapat buy juga gitu. Nah tapi terus habis itu hari Jumatnya dia sell. Oke. Jadi yang paling utama itu adalah kita harus tahu dulu directionnya dia mau kemana. Nah kalau dari time frame besar, time frame ini tadi nih Bang ya, ini time frame daily ini tadi, itu dia mau ke bawah. Taunya mau ke bawah dari mana? Ya ini tadi kita punya support di sini tadi. Ya kita punya support di sini dan dia kena break. Jadi otomatis dia akan ke bawah. Ke bawahnya kemana? Ya dia akan cari lagi support lagi yang terdekat. Mungkin di sini. Mungkin ya. Iya kali ya. Ya anggap aja lah di situ support gitu. Dia akan ke situ gitu kan. Nah terus habis itu kita harus ngelihat konfirmasi. Konfirmasi itu apa? Konfirmasi itu adalah kejelasan ya. Kalau emang dia memang benar-benar mau turun gitu. Oke. Jadi untuk ngelihat konfirmasi itu seperti apa? Itu tadi yang saya bilang. Kalau kita ngelihat satu candle daily yang cuma satu batang aja gitu, kita
kita nggak bisa lihat apa-apa, kita nggak ngelihat sesuatu yang jelas itu apa gitu. Jadi makanya kita gunakan multi time frame untuk ngelihat time frame di bawahnya, untuk ngelihat oh ada SNR atau enggak gitu kan. Misalnya contoh kita punya resisten di sini gitu kan. Terus tiba-tiba harganya kan mau turun nih bang ceritanya gitu kan. Dia posisinya harganya lagi naik begini gitu. Tapi kita tahu nih mau turun nih. Begitu dia sampai sini, ya kita tahu nih di time frame kecil, oh di sini ada resisten nih. Berarti kita sell-nya di sini gitu. Karena time frame besarnya tadi udah tahu tuh. Atau misalnya di sini ada support. Kita tahu nih dia mau ke bawah kan. Kalau ada support begitu, kita mau ngapain? Mau buy? Enggak dong bang. Kita tunggu si support ini kena break. Habis itu dia pullback baru kita masuk. Nah, yang mau saya ceritain ini adalah setup kemarin. Udah tadi daily udah selesai ya. Setup kemarin pada saat news itu, ya sebenarnya sebelum news lah udah bergerak juga itu harga gitu. Pas news itu saya udah cabut, udah keluar gitu karena takut juga serem. Karena apa? Karena agak lumayan banyak entry-nya, layer saya sampai berapa belas apa berapa puluh gitu kan. Ya untungnya bisa close all gitu. Tapi yang jelas poinnya bukan itu. Poinnya saya mau cerita kalau saya itu dapat setup ini sesuai dengan yang saya ceritain tadi dari awal gitu kan. Mulai dari SNR, mulai dari multi time frame-nya, mulai dari waktu gitu. Nah, yang jelas SNR tadi kita udah tahu. Yang pertama kita punya support di sini tadi nih kan. Support di sini, ini udah kena break. Jadi artinya dia akan turun ke bawah. Mungkin akan ke sini gitu. Saya nggak tahu ini akan saya sebut support atau enggak gitu. Nanti saya jelasin lebih detail lah di Telegram ya. Tapi anggap aja lah ya ini support gitu, dia akan ke sini. Terus habis itu untuk kita tahu dia benar-benar mau turun atau enggak, kita harus lihat konfirmasi di time frame di bawahnya ya kan. Kemarin saya pakai time frame H1. Nah, di H1 begini nih Bang. Kita udah tahu nih dia mau turun ya kan. Kita udah tahu dia mau turun, terus habis itu nah pada saat dia kan tadi saya bilang dia udah mau turun. Terus habis itu di sini ada support, ya kan? Bukan berarti buy di sini. Meninggal kita, Bang. Oke, kita tunggu dia break. Nah, dia break di sini. Habis itu dia pullback, baru saya masuk enter sampai 30-an lah. Kalau nggak salah kurang lebih 30-an pips lah gitu. Terus saya langsung kabur. Oke, karena apa? Karena satu, emang target saya segitu, 30 sampai 50 pips. Yang kedua, memang sebentar lagi udah mau ada news gitu. Ya, walaupun news itu kemarin hasilnya apa ya? Hasilnya itu jelek. Jadi kalau hasil news itu jelek, otomatis gold itu harusnya ke atas gitu. Tapi ya kan terbukti nih kan. Goldnya ke atasnya cuman ke atas buat pullback ke tempat saya entry gitu. Ini Bang, saya zoom. Oke, jadi dia ke atas ini memang ke atas untuk pullback ke area ini tadi gitu. Ya udah, masuk. Terus habis itu sekitar 30-an pips saya keluar cabut. Oke, hasilnya begini. Om editor masukin, ting, nggak usah lama-lama tapi om masukin ya, bentar aja. Oke, jadi untuk teman-teman yang nonton video ini, oh ternyata teknik tradingnya simple ya gitu. Saya mau ikutan belajar lah apa segala macam. Boleh nanti saya taruh link Telegram kita di situ, nanti ada informasi-informasi semuanya untuk join. Oke. Nggak ngejamin cocok untuk teman-teman yang join terus tiba-tiba ngerasa nggak cocok gitu, ya nggak apa-apa gitu, nggak usah join lagi gitu. Mungkin bisa cari ke tempat lain gitu. Tapi yang jelas pindah-pindah grup, pindah-pindah channel itu yang jelas itu buang-buang waktu gitu. Ya kalau memang mau buang-buang waktu gitu atau ngerasa oh saya masih muda gitu, waktu masih panjang, ya silakan gitu. Tapi kalau ternyata cocok ya baguslah sini join ke komunitas kita. Oke, sementara video ini segini dulu ya kan. Jangan terlalu panjang-panjang. Nanti juga kalau terlalu panjang juga bosen nontonnya. Ya kan, tapi kalau terlalu pendek gitu kan kayak di platform sebelah itu yang yang inisial T gitu kan, banyak tuh trader kan di sana kan, T
NFT yang ada keranjang kuning yang udah ditutup itu gitu kan. Nah, tapi kalau di sana tuh saya bukannya mau apa ya, bukannya mau ngomongin sesuatu yang jelek, tapi maksud saya dengan video-video yang cuman 30 detik atau 40 detik gitu, itu jujur aja bang, nggak akan bisa menyerap apapun dari situ gitu. Oke? Karena itu sifatnya apa ya? Ya kita cuman scroll-scroll ngeliat video gitu. Ada trader. Lagi trading nih. Ada profit apa segala macam gitu. Tapi ya jujur aja lah, kalau untuk belajar kita memang butuh waktu nonton video itu yang lebih panjang. Oke, sementara gitu boleh cek nanti di deskripsi apa namanya linknya untuk join ke komunitas kita di Telegram. Oke, sementara gitu semangat-semangat bang.